Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Hakikat Manusia yang disusun oleh Aisyah Maharani, Amanda Aulia, dan Devina Adinda Fastianti. Di sini saya akan membacakan A. Eksistensi manusia. Dua faktor yang sangat mempengaruhi manusia. Menurut John Locke, teori tabula rasa, manusia dilahirkan seperti kertas putih dan kepribadiannya tergantung dari coretan-coretan yang diberikan manusia lain pada kertas tersebut. Menurut William Strand, menyatakan bahwa manusia lahir dengan potensi atau disposisi tertentu yang melalui belajar potensi tersebut diubah menjadi kemampuan nyata. Apabila anak telah menunjukkan kemampuannya, berarti potensi mereka telah teraktualisasikan. Pengalaman yang diperoleh anak tersebut adalah seperti contoh anak yang dibesarkan di dalam hutan bersama dengan binatang serigala di dalam hutan sana. Apa yang terjadi terhadap perkembangan manusia tersebut? Berkembangkah potensi kemanusiaannya? Ternyata potensi kemanusiaan yang terjadi sejak lahir telah dimilikinya tidak berkembang seperti layaknya manusia normal. Dia berjalan dengan kedua kaki dan tangannya, merangkak seumur hidupnya karena tidak ada yang mengajarinya berjalan seperti manusia. Pada umumnya, perkembangan anak tersebut terhambat baik dalam bahasa, motorik, tingkah laku, dan kebiasaan. Bahasa yang berkembang adalah bahasa serigala. Cara berperilaku seperti makan, minum, berjalan semua seperti layaknya seekor serigala. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi manusia akan berkembang jika terjadi interaksi dengan lingkungan yang mendukung. B. Ciri manusia. The drive to grow, the drive to survive. William Strand. Manusia dalam perkembangannya memiliki dua ciri, the drive to grow dan the drive to survive. The drive to grow yaitu dorongan untuk tumbuh, the drive to survive yaitu dorongan untuk mempertahankan diri. Jean Piaget. Self-sustaining. Manusia harus mampu mempertahankan kelangsungan dirinya. Dorongan untuk mengupayakan diri menjadikan manusia sejak lahir mempunyai tenaga untuk maju, bereksplorasi, ingin tahu, beremansipasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan dunia luar. Dalam hal ini, manusia harus dapat eksis dalam kehidupannya. Survive yaitu dorongan untuk mempertahankan diri yang memberi respon terhadap tuntutan eksternal yang mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nature dan nurture adalah dua faktor pengaruh perkembangan manusia yang sangat penting. Nature atau genetik adalah pengaruh internal seperti kondisi biologis yang bersifat genetis atau dibawa dari lahir atau turunan dari orang tua, seperti sifat, watak, serta aspek fisik yang dibawa dari lahir. Contoh dari genetik ini adalah saat Anda melihat anak kembar, mereka mungkin memiliki kesamaan identik, namun mereka juga memiliki perbedaan-perbedaan genetik yang dibawanya. Lalu ada nurture, adalah pengaruh eksternal seperti lingkungan di mana individu banyak menghabiskan waktunya, seperti lingkungan keluarga, sekolah, bermain, dan lainnya. Nature dan nurture sama pentingnya untuk perkembangan manusia dan sifatnya saling berdampingan. Contoh, apabila orang dengan IQ tinggi, yang dimana itu bersifat genetik, maka akan menjadi orang yang cerdas. Namun, apabila tidak memiliki dukungan dari orang tua serta lingkungannya, ataupun lingkungannya kurang bagus, maka kreativitas dan kecerdasannya dapat terhambat. Jadi, dua-duanya sama-sama memiliki pengaruh besar dan tidak dapat dipisahkan. Asas ingin menjadi. Asas ingin menjadi adalah asas mengapa manusia perlu belajar yang dipengaruhi oleh perkembangan intelektual manusia. Jean Piaget.
John Piaget adalah filsuf dan ahli biologi yang mendalami ilmu psikologi. Ia mengembangkan teori konstruktivisme persona, yaitu teori yang menjelaskan bahwa individu membangun pengetahuannya dari dalam dirinya sendiri melalui proses interaksi, yaitu asimilasi, adaptasi, akomodasi, equilibrium, serta perluasan skema atau caranya berpikir. Perkembangan manusia terjadi dengan pembangunan struktur kognitifnya yang disebut dengan skema. Perkembangan skema yang dilakukan secara terus-menerus melalui proses interaksi antara lingkungan dan kondisi manusia itu disebut adaptasi. Pada adaptasi terdapat dua mekanisme yang terkait, yaitu akomodasi dan asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Asimilasi ini tidak mengubah skema, tetapi mempengaruhi atau memungkinkan pertumbuhan skema. Jadi asimilasi ini adalah proses kognitif individu dalam usahanya mengadaptasikan diri dengan lingkungannya yang terjadi secara terus-menerus. Lalu ada akomodasi, merupakan perubahan respon terhadap lingkungan baru berupa perkembangan skema baru dan adaptasi dari skema yang sudah ada atau yang lama. Lalu ada equilibrium, merupakan keadaan keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi. Hal ini berperan penting karena equilibrium adalah yang memperkenankan lingkungan luar untuk menyatu dalam wujud skema. Menurut Piaget, perkembangan kognitif manusia memiliki tahapan-tahapan yang memiliki karakteristik struktur kognitif berbeda secara kualitatif. Tipologi manusia. Sprenger, ahli Jerman, menggolongkan manusia berdasarkan nilai-nilai dominan yang dimiliki. Yang pertama, manusia politik. Politisi memandang nilai terpenting dalam kehidupan adalah kekuasaan. Orang lain hanyalah objek kekuasaan bagi mereka dan hanya orang dengan tipe ini yang berkuasa atas manusia lainnya. Perwujudan sikap politik ini dapat berupa keinginan untuk lepas dari orang lain, bebas paksaan, serta tuntutan otoritas. Manusia teoritis, yaitu ilmuwan yang mementingkan kebenaran. Beberapa ciri manusia tipe ini yaitu pendiriannya yang objektif terhadap segala sesuatu, gigih dalam mempelajari ilmu pengetahuan, logis dan selalu mencari kebenaran. Selanjutnya ada manusia religius, di mana manusia ini lebih mementingkan nilai-nilai religius. Nilai yang paling tinggi pada manusia tipe ini adalah pencarian terhadap nilai tertinggi daripada kemudahan hidup di dunia. Mereka beranggapan bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari suatu totalitas yang lebih besar. Manusia sosial. Manusia dengan tipe yang mementingkan aspek sosial. Hal yang menonjol dari manusia tipe ini yaitu besarnya kebutuhan akan ikatan dari sesama manusia untuk hidup bersama dan mengabdikan diri untuk kepentingan bersama. Nilai tertinggi yang mendasari pandangan manusia sosial ialah cinta terhadap sesama, baik individu maupun sesama. Manusia estetika. Seniman yang mementingkan aspek estetis. Manusia tipe ini cenderung individualis dan kurang bisa menghadapi tuntutan praktis dalam kehidupan dan lebih mementingkan keindahan. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia sebagai individu. Dimensi individual berarti manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang menjadikan manusia sebagai individu karena memiliki identitasnya masing-masing. Manusia sebagai makhluk susila. Setiap orang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak serta tahu tentang norma-norma sosial yang berlaku di tempatnya. Inilah yang dikatakan manusia sebagai makhluk susila karena dalam mengembangkan dimensi individual dan dimensi sosial memerlukan norma dan etika yang mengatur bagaimana agar kedua dimensi tersebut berjalan secara seimbang. Perbedaan manusia dengan hewan. Siapakah manusia? Manusia adalah makhluk tunggal yang memiliki talenta dan bakat unik di antara makhluk lain. Ia lahir dan merupakan satu organisme yang disebut inteligensi yang bersumber dari otaknya. Apa kemampuan manusia?
Perbedaan manusia dengan hewan terkait dengan kemampuan penggunaan bahasa, simbol, dan nalar manusia. Nalar manusia lebih tinggi dibandingkan nalar hewan. Manusia dapat menggunakan bahasa sebagai simbol-simbol untuk menunjukkan atau menandakan objek-objek dan ide-ide. Karakteristik biologis manusia. Yang pertama, manusia berjalan tegak. Yang kedua, manusia mempunyai ibu jari yang dapat diletakkan secara bertentangan. Yang ketiga, manusia, otaknya perkembangannya lebih tinggi dari otak makhluk manapun. Yang keempat, manusia dilengkapi dengan organ-organ vokal yang memungkinkan untuk berbicara. Dan yang terakhir, pada waktu lahir tidak memiliki kemampuan refleksif, tetapi memiliki potensi yang sangat plastis dan dapat diadaptasi.